Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Salah seorang anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikabarkan menolak untuk divaksin. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. Berita bahkan rekaman video penolakan tersebut nampaknya viral di media sosial. Bolehkah seseorang menolak untuk divaksin? Adakah sanksi hukuman bagi orang yang menolak untuk divaksin? Nah, sahabat, sebelum kita bahas tentang sanksi hukuman, mari kita pahami dulu tentang apa yang dimaksud dengan vaksin dan vaksinasi. Jelas, vaksinasi bertujuan selain sebagai antibodi, sebagai sumber kekebalan bagi orang yang divaksin, maka vaksinasi juga bertujuan untuk mencegah orang tersebut menjadi sumber penularan sebuah penyakit terhadap orang lain atau orang sekitarnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah bisa seseorang yang menolak divaksin dikenai sanksi hukuman? Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pada ayat 1 menyebutkan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kemudian ayat 2-nya menegaskan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan. Oleh karena kewajiban mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam kekarantinaan kesehatan merupakan kewajiban bagi warga negara, maka secara langsung dan tidak langsung seseorang yang menolak untuk divaksin akan bisa dikenakan sanksi pidana. Pada pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan menyatakan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan garis miring atau denda maksimal 100 juta rupiah. Berdasarkan rumusan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan tersebut, maka dapat disimpulkan seseorang yang melakukan penolakan terhadap program vaksinasi dan menolak untuk divaksin terhadap orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Lebih dari itu, sebetulnya tidak hanya orang yang bersangkutan, tetapi orang-orang yang berpotensi menghalang-halangi proses vaksinasi dilakukan, maka orang tersebut juga dapat dikenai pasal ini. Namun demikian, dalam penerapannya terhadap aturan semacam ini, itu biasanya berlaku prinsip ultimum remedium. Apa yang dimaksud dengan ultimum remedium? Yaitu sebuah prinsip di mana undang-undang pidana atau pasal pidana menjadi upaya terakhir dari sebuah upaya apabila upaya hukum lainnya
tidak lagi efektif untuk diterapkan. Nah, sebagaimana kita ketahui, sesuai standar WHO, vaksinasi akan efektif apabila 70% penduduk telah mendapatkan vaksin. Menurut Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, setelah pertemuan dengan WHO, target Indonesia untuk tahun ini akan mencapai 3-20% penduduk Indonesia telah divaksinasi. Apabila target tersebut tidak tercapai, kemungkinan besar pemerintah akan menggunakan undang-undang kekarantinaan untuk memaksa masyarakat dengan ancaman sanksi pidana. Nah, sedangkan untuk khusus bagi penduduk DKI Jakarta berlaku bagi mereka sanksi pidana denda sebesar 5 juta rupiah bagi yang menolak untuk divaksin. Hal ini didasarkan kepada pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan garis miring atau vaksinasi COVID-19 dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Sahabat, menurut saya ketentuan-ketentuan di atas tadi juga berlaku bagi siapa saja atau pihak-pihak lain yang menghalang-halangi proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik dilakukan. Di media massa, selain di video di atas, sampai saat ini masih bergulir isu pro kontra program vaksinasi. Bagi para penyebar kabar bohong seputar vaksin dan vaksinasi, selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT dapat juga terancam dengan pasal pidana sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Setiap orang yang menyebar kabar bohong sehingga membuat orang lain enggan bahkan takut ikut serta dalam program vaksinasi adalah termasuk orang yang menghalang-halangi program kekarantinaan kesehatan. Menurut saya, tidak ada alasan untuk menolak vaksin. Vaksin Sinovac yang sekarang digunakan oleh pemerintah Indonesia telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac. Fatwa telah diterbitkan pada 11 Januari 2021 menyusul dikeluarkannya izin oleh BPOM. Nah, sahabat, sesungguhnya tidak ada halangan bagi kita untuk mengikuti program vaksinasi ini, kecuali bagi orang-orang tertentu yang karena kondisi kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Sudah pasti tidak akan ada pemaksaan untuk orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tidak boleh mendapatkan vaksin dari sisi klinis, misalnya orang dengan alergi, orang yang memiliki gangguan imunitas, kemudian anak-anak,
kemudian juga wanita hamil, dan beberapa ketentuan lainnya. Nah, sahabat, demikianlah catatan hukum kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan catatan hukum. Jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Salam.